Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to Miss Salsa Channel. Video kali ini berisikan tentang video pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial mengenai lambang ASEAN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Jika kalian dalam keadaan baik, silakan tulis komentar menggunakan emoticon seperti ini. Dan jika kalian dalam keadaan kurang sehat, silakan tulis komentar menggunakan emoticon seperti ini. Bagaimana? Sudah? Jika sudah, mari bersama-sama kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membacakan doa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam proses pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian satu pertanyaan terlebih dahulu. Kira-kira negara mana saja ya yang berbatasan langsung dengan Indonesia? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Ada Thailand, ada Malaysia, ada Singapura, dan masih banyak lagi lainnya negara-negara yang langsung berbatasan dengan Indonesia. Nah, dari pertanyaan yang sudah Ibu ajukan, kira-kira kalian sudah tahu belum apa materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai lambang negara ASEAN dan karakteristik wilayah-wilayah ASEAN serta kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Lalu, apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, Ibu harap anak-anak semua mampu menyebutkan 5 arti lambang bendera ASEAN dengan tepat. Kemudian yang kedua, anak-anak Ibu mampu menguraikan karakteristik dan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN dengan tepat. Yang ketiga, anak-anak Ibu mampu menyajikan hubungan keterkaitan manusia dengan kondisi geografis serta pengaruhnya bagi kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Let's go! Halo? Hai? Hai hai? Hai halo? Oke anak-anak, sekarang fokus ya. Silakan simak video berikut ini. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang makna lambang ASEAN. Warna lambang ASEAN ada 4. Yang pertama, merah, bermakna semangat perjuangan dan keberanian. Warna biru bermakna perdamaian dan keamanan. Warna kuning bermakna kemakmuran dan kesejahteraan. Warna putih bermakna kesucian. Makna bentuk ASEAN ada 3. Bentuk ASEAN yang pertama, lingkaran biru dan putih, yang bermakna persatuan antar anggota ASEAN. Bentuk kedua, 10 padi, bermakna 10 anggota ASEAN. Bentuk yang ketiga, bentuk ASEAN, bermakna identitas ASEAN. Terima kasih. Nah, itulah tadi video mengenai apa sih makna dari lambang ASEAN. Sekarang, bagaimana kalau kita bersama-sama mencoba menggambar lambang ASEAN itu sendiri? Ada yang mau? Oke, mari kita buat.
Oke anak-anak, bagaimana? Sudah selesai menggambar lambang ASEAN-nya? Nah, jika sudah, sekarang mari bersama-sama kita membahas mengenai video yang sudah kita tonton tadi, yaitu mengenai makna dari lambang ASEAN. Oke anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai makna lambang ASEAN tadi, perlu Ibu sampaikan bahwasannya ASEAN adalah perhimpunan dari bangsa-bangsa yang berada di Asia Tenggara, di mana ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 dan didirikan di Bangkok, Thailand. Adapun 5 negara yang menjadi pendiri ASEAN, yang pertama ada Indonesia, kemudian ada Malaysia, kemudian ada Filipina, kemudian Singapura, dan yang terakhir adalah Thailand. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut membahas makna dari lambang ASEAN, kalian sudah tahu belum apa sih kepanjangan dari ASEAN? Jadi ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nation. Gimana, sekarang sudah tahu kan? Yuk kita lanjut membahas mengenai makna dari warna dan tulisan ASEAN. Yang pertama warna merah. Kira-kira kalian masih ingat nggak ya? Apa sih makna dari warna merah tersebut? Benar sekali, maknanya yaitu semangat perjuangan dan keberanian. Yang kedua ada warna biru. Warna biru melambangkan perdamaian dan keamanan. Next, kalau warna kuning, apa ya maknanya? Benar sekali, kemakmuran dan kesejahteraan. Dan yang putih bermakna kesucian. Kemudian kita membahas mengenai makna bentuk ASEAN itu sendiri. Nah, lingkaran yang berwarna biru dan putih itu melambangkan persatuan antar anggota ASEAN. Kemudian 10 padi itu menggambarkan 10 anggota ASEAN. Dan ASEAN sendiri merupakan identitas dari ASEAN. Bagaimana? Sudah paham kan? Baiklah anak-anak sekalian, kita baru saja selesai membahas mengenai makna lambang ASEAN. Sekarang Ibu akan mengetes kalian dengan memberikan pertanyaan mengenai makna lambang ASEAN tadi. Oke, kira-kira kalau warna ini tadi maknanya apa ya? Next, kalau yang ini maknanya apa? Ya, betul sekali. Selanjutnya, 10 padi pada lambang ASEAN melambangkan apa ya? Dan yang terakhir, warna ini maknanya apa ya? Jika anak-anak Ibu tahu, silakan tulis di kolom komentar ya. Next, kita melanjutkan dengan membahas materi kondisi geografis negara-negara di ASEAN. Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini, kita akan belajar materi karakteristik geografis negara-negara anggota ASEAN, muatan IPS kelas 6 SD, tema 8, subtema 1. Kawasan Asia Tenggara. Letak astronomis kawasan Asia Tenggara adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis kawasan Asia Tenggara adalah berada di antara benua Australia dan benua Asia, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania yang masih aktif, sehingga sering terjadi gempa vulkanik dan tektonik. Secara geografis, sebagian wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas perdagangan yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karakteristik geografis negara Singapura. Singapura adalah negara kepulauan dengan 63 pulau dan sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah. Lokasi tertinggi di Singapura adalah Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Cagar alam yang terkenal di Bukit Timah adalah Nature Reserve. Ada pula taman botani yang terkenal yaitu Singapore Botanic Garden. Singapura merupakan negara dengan penduduk terpadat di Asia Tenggara. Berikut adalah karakteristik dari negara Singapura. Ibu kotanya Singapura, luasnya 622 km persegi. Kelompok etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Bahasa Inggris, Tiongkok, Melayu, serta Tamil.
Agama, Tao, Buddha, Islam, Kristen. Laku kebangsaan majulah Singapura, pemerintahan berbentuk republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, serta mata uang dolar Singapura. Sedangkan batas-batas negara, di sebelah barat adalah Selat Malaka, di sebelah selatan adalah Selat Singapura, di sebelah timur adalah Selat Karimata, dan di sebelah utara adalah Selat Johor. Karakteristik geografis negara Indonesia. Indonesia memiliki 16.771 pulau dengan 50 besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dilalui jalur khatulistiwa sehingga beriklim tropis. Indonesia memiliki 400 gunung api dan 130 diantaranya gunung api aktif. Suhu udara di dataran rendah sepanjang tahun rata-rata 23 sampai 28 derajat Celcius. Berikut adalah karakteristiknya. Ibu kotanya adalah Jakarta, luas 1.904.569 km persegi, kelompok etnis beraneka ragam, bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, serta Konghucu, lagu kebangsaan Indonesia Raya, pemerintahan berbentuk republik, kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden, serta mata uang rupiah. Sedangkan batas-batasnya, di sebelah barat ada Samudra Hindia dan Laut Andaman, di sebelah selatan Samudra Hindia dan Timor Leste, di sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini, serta di sebelah utara ada Malaysia, Singapura, dan Filipina. Eits, kelihatannya kalian semua sedang merasa bosan ya? Kalau begitu, bagaimana kalau kita bernyanyi terlebih dahulu? Yuk! Nah, bagaimana? Sudah semangat lagi kan? Kalau sudah semangat, sekarang kita lanjutkan menyaksikan video yang tadi. Karakteristik geografis negara Thailand. Thailand, satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah di Asia Tenggara. Dataran rendah terletak di tengah dengan dialiri sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Daerah di sekitar sungai sangat subur. Daerah pegunungan di bagian utara dan barat dengan gunung tertinggi adalah Gunung Doi Itanon, yaitu 2.576 meter. Pegunungan Kapur atau Pegunungan Plateau berada di timur, tanah genting kera yang memanjang di semenanjung Thailand. Berikut adalah karakteristiknya. Ibu kota Thailand ada di Bangkok. Luasnya 513.115 km persegi. Kelompok etnis, Thai, Tiongkok, serta Melayu. Bahasa, Thai. Agama Buddha, lagu kebangsaan Peng Chart Thai, pemerintahannya berbentuk kerajaan, kepala negara seorang raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, dan mata uang Baht. Sedangkan batas-batas negaranya, di sebelah barat ada Laut Andaman serta negara Myanmar, di sebelah selatan ada Kamboja dan Malaysia, di sebelah timur ada Laos, di sebelah utara ada Myanmar serta Laos. Karakteristik geografis negara Vietnam. Wilayah bagian utara didominasi pegunungan Tonkin yaitu 1000 meter dengan puncak tertinggi adalah Gunung Phan Xipang yaitu 3143 meter. Gunung Phan Xipang mendapat julukan sebagai The Roof of Indochina atau atap Indochina. Wilayah selatan didominasi hamparan delta Sungai Mekong yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Kota terbesar adalah Ho Chi Minh yang dulu dikenal sebagai Saigon. Berikut adalah karakteristiknya. Ibu kota Vietnam ada di Hanoi. Luasnya 331.210 km persegi. Kelompok etnis, Vietnam, Tiongkok, Prancis, serta Inggris. Bahasanya Vietnam. Agama, Buddha, Kristen, serta Tao. Lagu kebangsaan Tien Quan Cha. Pemerintahan berbentuk Republik Sosialis, kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, serta mata uang Dong.
Sedangkan batas-batas negaranya, di sebelah barat ada Kamboja dan Laos, di sebelah selatan ada Laut Tiongkok Selatan, di sebelah timur juga ada Laut Tiongkok Selatan, dan di sebelah utara negara Tiongkok. Karakteristik geografis negara Malaysia. Wilayah Malaysia terbagi menjadi dua bagian, yaitu Malaysia Barat yang berada di Semenanjung Malaka dan Malaysia Timur yang berada di Pulau Borneo. Wilayah Malaysia Barat memiliki kenampakan berupa gunung, yaitu Gunung Tahan setinggi 2.190 meter. Wilayah Malaysia Timur memiliki gunung tertinggi, yaitu Gunung Kinabalu setinggi 4.101 meter. Dan berikut adalah karakteristik dari negara Malaysia. Ibu kotanya yaitu Kuala Lumpur, luasnya 329.847 km persegi, kelompok etnis Melayu, Tiongkok, dan India, bahasa Melayu, agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, serta Konghucu, laku kebangsaan negaraku, pemerintahan berbentuk kerajaan, dengan kepala negara yaitu Yang di-Pertuan Agung, kepala pemerintahan Perdana Menteri, serta mata uang ringgit. Sedangkan batas-batas negaranya, di sebelah barat ada Selat Malaka, di sebelah selatan ada Singapura dan Indonesia, di sebelah timur ada Laut Sulu, dan di sebelah utara ada negara Thailand, Laut Tiongkok Selatan, dan Brunei. Karakteristik geografis negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan dengan pulau terbesar yaitu Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Wilayah Filipina memiliki banyak pegunungan karena termasuk ke dalam rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Puncak tertinggi adalah Gunung Apo setinggi 2.954 meter. Berikut adalah karakteristik negara Filipina. Ibu kotanya di Manila, luas 343.448 km persegi, bahasa Tagalog dan Inggris, agama Katolik, Islam, dan Kristen, laku kebangsaan Lupang Hinirang, pemerintahan berbentuk republik, kepala negara seorang presiden, kepala pemerintahan juga seorang presiden, dan mata uangnya adalah peso. Berikut adalah batas-batas negara Filipina. Di sebelah barat ada Laut Tiongkok Selatan, di sebelah selatan ada Laut Sulawesi dan Laut Sulu, di sebelah timur ada Samudra Pasifik, dan di sebelah utara ada negara Taiwan. Karakteristik geografis negara Laos. Wilayah Laos dikelilingi oleh 5 negara dan menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Laos mendapat julukan negara terkunci atau Locked Plain. Penampakan alam di wilayah timur berupa perbukitan, wilayah barat Laos berupa dataran rendah dan rawa, dan puncak tertinggi adalah Gunung Paubia, setinggi 2.819 meter. Berikut adalah karakteristik dari negara Laos. Ibu kotanya di Vientiane, luas 236.800 km persegi, kelompok etnis Melayu, Tionghoa, dan India, bahasa Laos, Inggris, serta Prancis, agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, lagu kebangsaan Peng Sat Thao, pemerintahan berbentuk republik, kepala negara dipimpin seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, dan mata uangnya adalah Ringgit. Berikut adalah batas-batas negara Laos. Di sebelah barat ada Myanmar dan Thailand, di sebelah selatan ada Kamboja dan Thailand, di sebelah timur ada Vietnam, dan di sebelah utara ada negara Tiongkok. Karakteristik geografis negara Brunei Darussalam. Kenampakan alam berupa perbukitan di wilayah timur, dataran rendah dan rawa terdapat di wilayah barat, puncak tertingginya adalah Gunung Pagon setinggi 1.850 meter. Berikut adalah karakteristik dari negara Brunei Darussalam. Ibu kotanya di Bandar Seri Begawan, luas 5.765 km persegi, kelompok etnis Melayu dan Tionghoa, bahasa Melayu, Inggris, serta Mandarin, agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, serta Tao, lagu kebangsaan Allah peliharakan Sultan, pemerintahan berbentuk kesultanan dengan kepala negara seorang sultan dan kepala pemerintahan juga seorang sultan, serta mata uangnya adalah dolar Brunei. Berikut adalah batas-batas negara Brunei Darussalam. Di sebelah barat ada Sarawak, bagian dari Malaysia. Di sebelah selatan ada Pulau Sarawak dari Malaysia, dan di timur ada juga Sabah dari Malaysia, serta di utara ada Laut Tiongkok Selatan. Karakteristik geografis negara Kamboja.
Kamboja terletak di semenanjung Indochina. Bagian tengah berupa wilayah dataran rendah yang disebut dataran besar Tonle Sap. Wilayah Kamboja dialiri Sungai Mekong dan merupakan kawasan yang subur. Puncak tertingginya adalah Gunung Kardamom setinggi 1.813 meter. Berikut adalah karakteristik dari negara Kamboja. Ibu kota di Phnom Penh, luas 181.035 km persegi, kelompok etnis Melayu dan Hamir, bahasa Khmer, agama Buddha dan Islam, laku kebangsaan Nokorich, pemerintahan berbentuk kerajaan, kepala negara seorang raja, sedangkan kepala pemerintahan seorang perdana menteri, dan mata uangnya adalah riel. Berikut adalah batas-batas negara Kamboja. Di sebelah barat ada Thailand, di selatan ada Laut Tiongkok Selatan, di sebelah timur ada Vietnam, dan di sebelah utara ada Laos dan Thailand. Karakteristik geografis negara Myanmar. Wilayah selatan berupa dataran rendah di sepanjang pantai Teluk Benggala dan Laut Andaman. Wilayah utara berupa pegunungan dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Kakaborazi setinggi 5.881 meter. Wilayah timur berupa dataran tinggi yang memisahkan Myanmar dan Thailand. Wilayah tengah adalah dataran subur karena dialiri Sungai Irawati, sedangkan wilayah barat berupa pegunungan Arakan Yoma. Berikut adalah karakteristik geografis dari negara Myanmar. Ibu kotanya di Naypyidaw, luasnya 181,35 km persegi, kelompok etnis Burma dan Tibet, bahasa Burma dan Inggris, agama Buddha, Islam, Kristen, dan Hindu, lagu kebangsaan Our Free Homeland, pemerintahan berbentuk republik, kepala negara presiden, sedangkan kepala pemerintahan seorang perdana menteri, dan mata uangnya kyat. Berikut adalah batas-batas negara Myanmar. Di sebelah barat ada Teluk Benggala, Bangladesh, dan India. Di sebelah selatan ada Laut Andaman dan Thailand, di sebelah timur ada Thailand dan Laos, dan di sebelah utara ada negara Tiongkok. Oke anak-anak, setelah menyaksikan video tadi, sekarang silakan bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok harus mengambil 2 negara. Kemudian silakan tuliskan apa saja karakteristik geografis dari negara-negara tersebut. Dan silakan buat hasil laporannya menggunakan video presentasi ya. Kemudian silakan kirim video presentasinya langsung ke ibu atau boleh melalui link YouTube. Oke anak-anak, jadi sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Pada pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai kehidupan sosial budaya yang dipengaruhi oleh kondisi atau karakteristik geografisnya tadi. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan soal berikut ini ya. Nanti lembar LKPD-nya Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. Baik, mari bersama-sama kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.